Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini dan juga selamat datang bagi yang baru mampir. Nah, pada video kali ini kita akan bahas topik yang cukup penting di Microsoft Excel, yaitu penamaan sel atau rank. Nah, penamaan sel atau rank ini ditujukan untuk mempermudah kita untuk menganalisa suatu formula atau membuat penulisan formula menjadi lebih efisien. Secara default, sebenarnya setiap sel yang ada pada worksheet sudah diberi nama oleh Excel. Nama diberikan sesuai dengan koordinat kolom dan barisnya. Bisa kita lihat pada name box yang ada di sini. Sel ini adalah namanya J4 karena dia berada pada kolom J dan baris keempat. Dan jadi tanpa penamaan secara manual pun sebenarnya Excel sudah bisa menjalankan fungsinya dengan normal. Nah, berikut ini saya akan berikan ilustrasi kenapa penamaan secara manual itu menjadi penting. Saya akan berikan contoh. Di sini terdapat suatu nilai yang ternyata merupakan hasil dari suatu formula. Nah, secara visual kita tidak bisa menebak formula apa yang ada di formula bar ini karena setiap elemen yang ada di sini tidak memberikan deskripsi apapun mengenai formula yang ada di sini. Di sini hanya terdapat alamat sel dikalikan beberapa alamat sel, dan kita baru tahu bahwa ketika kita menyeleksi atau memilih formula ini, kemudian melihat deskripsi yang ada di sampingnya seperti ini, dan ternyata ini adalah rumus untuk menghitung volume. Nah, begitu juga dengan data yang ada di sini. Di sini ternyata hasil suatu perhitungan dengan menggunakan fungsi sum atau fungsi penjumlahan. Dan setiap argumen yang ada dalam fungsi sum ini masih berupa nama standar, jadi tidak menjelaskan atau mendeskripsikan apapun mengenai apa yang sedang kita total, kecuali kita seleksi kemudian kita lihat apa yang ditandai oleh Microsoft Excel. Nah, beda dengan sel yang sudah diberi nama. Ketika kita klik kemudian kita lihat pada formula bar, kita langsung tahu bahwa ini adalah rumus untuk mencari volume, karena setiap elemen yang ada di dalamnya sudah cukup untuk mendeskripsikan rumus apa yang ada di sini. Begitu juga dengan sel yang ada di sini. Begitu kita klik kemudian kita lihat formula fungsi ini, kita sudah tahu bahwa kita sedang mentotal data yang ada pada kolom cabai, tomat, buncis, dan kentang. Oke. Nah, itulah kenapa penamaan pada sel atau rank ini menjadi penting. Nah, keuntungan lain yang diperoleh dengan penamaan sel atau rank adalah kita bisa menulis formula atau rumus secara lebih efisien dan lebih menghemat waktu. Sebagai contoh, di sini misalnya kita dihadapkan pada kondisi di mana referensi berada pada lokasi yang agak jauh dari posisi di mana kita akan menempatkan nilai perhitungan suatu formula. Di sini misalnya jika kita tidak memberikan nama pada sel atau rank, maka kita terpaksa harus bolak-balik menyeleksi setiap elemen atau setiap variabel yang digunakan pada formula. Tapi jika kita sudah memberi penamaan pada sel atau rank, maka kita tinggal menuliskan nama sel atau ranknya. Misalnya panjang seperti ini, otomatis dia akan muncul nama ranknya, tinggal di tab. Kemudian lebar misalnya seperti ini, tinggal di tab. Tinggi secara otomatis di sini akan muncul nama ranknya, tinggal di tab kemudian enter. Nah, dari sini bisa kita lihat penulisan formula menjadi lebih efisien dan lebih menghemat waktu. Penamaan pada sel bisa dilakukan dengan mengetik langsung nama pada name box yang ada di sini dengan terlebih dahulu menyeleksi sel atau rank yang akan kita beri nama. Nah, selain dengan memberi nama dengan cara seperti ini, kita juga bisa memberi penamaan pada sel dengan memilih pilihan define name yang ada pada tab formula. Pilih define name, maka akan muncul kotak dialog new name. Di sini kita bisa tentukan nama. Sebagai contoh, misalnya sel yang ada di sini kita akan beri nama 1 misalnya. Nah, kelebihan dari menggunakan kotak dialog perintah define name ini dibandingkan dengan menggunakan name box, di sini kita bisa mengatur jangkauan dari nama yang kita buat.
pada bagian scope, jika kita pilih workbook, maka nama satu ini akan berlaku di seluruh workbook. Sebagai contoh, misalnya kita oke kan. Oke. Maka di sini bisa kita lihat pada sheet 1, dia nama satu juga berlaku. Jika kita pilih sheet 2, kita lihat pada name box juga terdapat nama satu. Begitu juga dengan sheet yang ada di sini. Semua dia. Jadi jika kita pilih jangkauannya adalah workbook, maka dia akan berlaku di semua sheet. Nah, sekarang misalnya pada sel di bawahnya di sini kita beri nama 2 misalnya. Kemudian pada bagian scope-nya di sini jika kita pilih salah satu sheet yang ada di sini, misalnya pada sheet 1, maka dia hanya akan berlaku pada sheet 1. Misalnya kita cek di sini nama 2 ada pada sheet 1. Di sini nama 2 tidak ditemukan, begitu juga dengan sheet yang ada di sini, tidak ditemukan. Nah, untuk nama 1 karena scope-nya adalah global atau satu workbook, maka ketika kita menuliskan nama 1 di sini, otomatis dia akan kursor akan diarahkan pada sel yang bernama nama 1. Misalnya di nama 1 ini terdapat nilai, misalnya di sini 25. Kemudian di sini kita masukkan nama 1 misalnya. Maka secara otomatis di sini juga akan secara otomatis keluar nama 1. Kita bisa pilih, kemudian tab, enter. Maka hasil dari nilai yang ada pada sel nama 1 yang ada pada sheet 1 ini juga ditampilkan di sini pada sheet 2 dengan menulis langsung nama 1. Oke. Nah, kita balik lagi ke define name. Di sini pada bagian reverse to, ini terdapat misalnya kita buat di sini nama 3 misalnya. Kita atur nama 3. Kita buatkan misalnya nama 3. Scope-nya workbook, command sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak tergantung kebutuhan. Nah, di bagian reverse to, ini adalah alamat di mana sel yang kita beri nama 3 ini berada. Jadi misalnya nama 3 ini kita bisa berikan di sini misalnya. Ketika kita klik OK, maka otomatis sel ini diberi nama dengan nama 3. Nah, selain mereferensi ke suatu lokasi sel atau range yang ada pada worksheet, pemberian nama ini juga bisa mereferensi atau merujuk ke suatu nilai statik. Misalnya kita buatkan nama di sini misalnya suku bunga ya, suku bunga. Dia akan merujuk kepada nilai statik suatu nilai. Misalnya di sini merujuk ke 2% misalnya. Di sini dia tidak merujuk ke sel atau ke alamat pada alamat sel atau range pada worksheet, tapi ke nilai statik. Jika kita klik OK di sini, maka nama suku bunga ini akan bisa tetap kita pakai meskipun dia tidak ditemukan pada salah satu sel yang ada pada worksheet ini. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Misalnya ada suatu nilai 1 juta, misalnya dikalikan dengan, kita bisa langsung menampilkannya, kita akan kalikan dengan suku bunga. Jadi kita tinggal menuliskan suku bunga di sini, maka otomatis ditampilkan di sini suku bunga. Klik OK, maka akan ditampilkan hasil perkalian antara 1 juta dengan suku bunga yaitu 2%, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana membuat penamaan dengan pilihan create from selection. Oke. Di sini misalnya kita seleksi bagian range yang akan kita beri nama. Kemudian pilih pada create from selection. Pada kotak dialog create name from selection, kita bisa pilih di sini terdapat di sini terdapat beberapa opsi, yaitu top row, left column, bottom row, dan right column. Nah, pada bagian top row ini jika kita ingin menampilkan atau membuat nama berdasarkan baris teratas, kemudian left column berdasarkan baris yang ada di sampingnya, kemudian bottom row baris terbawah, dan right column baris kanan. Karena di sini headernya bisa kita lihat pada bagian atas top row, dan juga di sini kita bisa juga menggunakan header, kita bisa menggunakan row header.
yaitu pada bagian left column, kita bisa pilih OK, maka secara otomatis nama akan dibuatkan sesuai dengan headernya. Misalnya jika pada kolom header dan row header. Nah, bisa kita lihat di sini dengan mengklik pada name box, maka semua penamaan berdasar sesuai dengan yang kita buat dengan dari seleksi tersebut akan ditampilkan pada name box. Jika kita pilih Agustus, maka otomatis ring data yang bernama Agustus akan diseleksi. Misalnya jika kita pilih buncis, maka otomatis ring atau kolom yang berisi data produksi buncis akan ditampilkan atau diseleksi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menggunakan penamaan yang kita buat ini pada formula. Misalnya di sini kita akan mencari rata-rata nilai, rata-rata produksi cabai dalam 1 tahun misalnya. Kita tinggal menulis formula yang diperlukan. Misalnya di sini kita pakai fungsi average, rata-rata. Kemudian kita bisa pilih dengan menulis namanya langsung, misalnya cabai. Di sini otomatis langsung muncul cabai. Kita pilih dengan menekan tab pada keyboard. Atau juga kita bisa dengan menampilkan nama-nama tersebut dengan menekan tombol F3 pada keyboard. Maka otomatis kita bisa milih nama yang kita inginkan, misalnya cabai. Oke, maka akan ditampilkan cabai. Tutup kurung, enter. Maka ditemukan di sini rata-rata produksi cabai selama 1 tahun. Oke, itu adalah penggunaan dengan menggunakan use and formula atau dengan menggunakan shortcut F3. Nah, semua penamaan yang kita buat ini akan tertampung di dalam name manager. Di sini, nah, pada kotak dialog name manager ini kita bisa mengatur, memanage penamaan yang telah kita buat. Misalnya di sini kita bisa memfilternya, atau kita juga bisa mengeditnya seperti ini. Bisa juga menghapusnya atau bisa juga membuat baru melalui kotak dialog name manager. Nah, untuk penamaan sendiri ada beberapa aturan yang diperlukan di sini. Misalnya penamaan tidak bisa dilakukan dengan memberi nama dengan menggunakan angka di depan seperti ini. Maka langsung ditolak. Dan penamaan juga, yang kedua, penamaan juga tidak boleh sama dengan penamaan default Excel. Misalnya kita ingin memberi nama JA20 misalnya seperti ini. Maka dia akan langsung merujuk kepada kolom JA pada baris ke-20. Jadi tidak bisa diberikan dengan nama sesuai nama default yang sudah dibuatkan oleh Microsoft Excel. Nah, penamaan juga tidak bisa dibuat dengan spasi, misalnya suku bunga seperti ini, tidak bisa. Oke. Nah, untuk spasi bisa diganti dengan underscore, misalnya suku bunga atau seperti ini, atau langsung dengan menuliskan huruf besar seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan mengenai penamaan ring. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Dan bagi yang baru mampir atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Kalau ada pertanyaan dan masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.